Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Oke, eh, kita ketemu lagi, insya Allah. Kali ini saya mau bercerita sedikit. Jadi mungkin beberapa tayangan ke depan kita akan punya background yang sama. Kebetulan isinya kontennya berbeda tapi backgroundnya sama. Kemudian background ini saya ambil dengan kamera HP di sebuah kampung. Nah, ini kampung kebetulan di daerah pesawahan di kota kelahiran saya, di kota kecamatan kelahiran saya, yaitu di daerah Kampung Badran, Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri, Jawa Tengah, gitu kan. Nah, daerah Pesawahan ini letaknya itu kalau dari arah Wonogiri itu sebelum pasar Jatisrono, kalau nggak salah sebelah kiri jalan masuk ke dalam sedikit ketemu view dari Pesawahan yang kalau menurut saya ini indah ya, insya Allah ya. Nah, sedikit bercerita tentang kampung ini, Kampung Badran ini. Di sini dulu ketika saya masih kecil itu ada namanya tukang pijit. Mungkin dulu kalau di Kampung Badran terkenal Mbah Mulur itu tukang pijit. Kemudian kalau nggak salah itu Mbah Cipluk ini adalah juga tukang urut. Kenapa kok saya cerita soal tukang urut ya? Nah, jadi Mbah Cipluk itu pernah mengurut saya. Dan menurut saya kenapa kok saya cerita ini menunjukkan bukan ilmunya itu bagus, ilmunya sesuatu yang mendasari saya untuk bikin konten. Jadi Mbak Cipluk ini kebetulan mengurut saya ketika saya masuk angin. Yang namanya masuk angin kan wah greges ya, enak badan, kepala pusing macam-macam lah. Nah, yang uniknya cara ngurutnya Mbak Cipluk itu kalau saya amati dia itu ngurut maksudnya bergerak dari satu titik ke satu pangkal titik gitu ya. Contoh saya punya tangan itu diurut sama beliau, jadi dipapai lah kalau orang sudah bilang ya, dipapai diurut sampai ke satu titik. Nah itu kalau tidak salah di punggung saya gitu ya. Terus tangan kanan begitu juga, tangan kiri juga. Jadi semua itu dari badan dari leher ke bawah juga sama ya, ke titik itu juga, kaki juga ke titik itu. Nah, sampai ke titik itu, ngumpul di titik itu, saya juga heran kenapa. Kemudian Mbak Cipluk berkata kepada saya, Mas, niki bahasa Jawa ya, ini kalau saya pencet gitu kan, saya tekan, maka bakal kentut, katanya Mas, bakal kentut dan bau. Saking saking hebatnya itu. Dan benar, jadi beliau tekan tut gitu kan, langsung ya tekannya sih nggak bunyi tut, tapi ketika ditekan tuh mak push gitu kan, sangat baunya semerbak kemana-mana dan bau ya. Tapi alhamdulillah saya tuh plong gitu kan, plong, nggak ada apa, nggak kerasa lagi, ya grisnya itu sedikit hilang, berkurang lah artinya. Dan jadi benar itu lututnya tuh benar-benar ngurut sampai ke titik, jadi semua dikumpulkan oleh tekan. Nah, itu luar biasa, ilmu itu satu luar biasa, ilmu ngurut itu ternyata nggak main-main lah.
kebetulan Mbah Ciplu ini udah meninggal, sudah berpulang gitu kan. Nah, sampai saat ini saya belum pernah menemukan tukang urut yang seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pernah ketemu itu bisa di-sharing gitu kan. Yang pasti ini luar biasa dan saya belum pernah menemu lagi orang yang seperti ini, punya ilmu seperti ini gitu kan. Atau mungkin juga sudah hilang itu ilmu ini, artinya yang mau belajar ilmu seperti udah nggak ada lagi mungkin ya, atau mungkin ya. Nah, oleh karena itu saya punya keinginan, saya punya niat, saya punya azam atau kemauannya gitu, agar ilmu itu, segala ilmu tidak berhenti pada kita saja, pada generasi kita, tapi juga bisa ditularkan kepada generasi selanjutnya gitu. Karena itu sangat bermanfaat gitu loh, ya. Jangan sampai ketika misalnya contoh sekarang ilmu urut ini Mbah Ciplu sudah nggak ada, berarti ya sudah nggak ada lagi penerusnya gitu. Nah, oleh karena itu sharing ilmu ini mendasari kita ngobrol sharing ilmu ini mendasari dari ilmu-ilmu yang sederhana yang bisa bermanfaat kepada kita semua. Sederhana aja, nggak usah berlebihan, nggak usah besar-besar gitu. Nah, agar nanti bisa diamalkan di generasi selanjutnya. Bukankah Allah juga berfirman bahwa Allah ada satu hadis mengatakan bahwa man sana suratan hasanatan falahu ajruhu wa ajru ma amila bihi wa amala biha ba'dahu gitu kan. Siapa memberikan contoh dengan contoh yang baik gitu kan, maka dia akan mendapat pahala dan pahala dari apa yang dilakukan oleh generasi setelahnya gitu kan. Nah itu, jadi harapannya seperti itu, makanya kita dibikin sharing ilmu ini seperti itu, agar nanti orang yang punya ilmu ulang lain boleh. Jadi saya ingin menggerakkan orang untuk berbagi ilmu, tapi ya bermanfaat, bukan hanya juga gitu kan. Maksudnya sesuatu yang bisa diteruskan, bisa mungkin menjadi pahala amal jariah kita nanti gitu kan. Hadisnya terkenal ya, bahwa siapa yang melakukan satu sebetulnya ketika orang itu wafat, maka dia tidak ada amal lagi bagi dia kecuali 3, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Nah itu harapannya, seperti harapan dari channel ini atau konten ini gitu kan. Atau mungkin kalau kita merujuk ke hadis yang lain, dia hadis itu kan, orang Arab dulu, zaman dulu itu ada ilmu tentang telapak kaki. Paling ngurut, tadingan ngurut, sekarang telapak kaki. Jadi satu ketika ada seorang sahabat, orangnya putih, landalalah, punya anak warnanya gelap. Dan jadi perbincangan lah, ujang-ujing daerah orang-orang. Suatu saat mereka tertidur, muka mereka tertutup oleh kain gitu kan. Jadi gak ketahuan tuh wajahnya gitu. Yang nampak hanya kakinya, 2 pasang kaki. Dan lewat seorang ahli kaki lah, orang yang tahu cara melihat telapak kaki. Kemudian dia bersumpah demi Allah, sungguh bahwa ini orang yang punya telapak kaki warna putih ini, kaki yang putih ini, itu punya kekerabatan dengan yang kaki hitam ini. Gitu. Sampai segitunya ilmu yang luar biasa itu gitu. Nah ini berkaitan mungkin kalau ini tentang sahabat kita, sahabat Zaid bin Harithah atau Zaid bin Muhammad gitu kan, sahabat yang mulia, dan juga anaknya Usamah bin Zaid, sahabat yang mulia juga gitu, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu gitu kan, artinya
ilmu-ilmu itu walaupun di konten ini tidak akan membahas yang nggak saya tahu gitu ya, tapi berharapnya adalah ilmu-ilmu seperti itu tidak sampai hilang. Atau mungkin kalau zaman sekarang saya pernah ketika zaman saya dulu ada namanya ilmu grafologi. Grafologi itu cara melihat karakter orang dari tulisan atau tanda tangan gitu. Nah itu ilmu langka itu. Tapi sekarang sudah dikesampingkan. Tapi sesuatu ilmu itu akan sayang sia-sia gitu kan ketika ilmu yang besar itu hilang begitu saja gitu. Jadi kenapa kok gitu loh? Ini ada orang-orang yang maksudnya umat Islam itu sampai bikin kitab-kitab ya bahwa menerangkan bumi itu bulat gitu. Ilmuwan yang muslim itu membuat cerita tentang ilmu bumi itu bulat. Lah karena mungkin kita jarang mempelajari, jarang melihat, jarang membaca, ini malah ketika diganggu dengan teori konspirasi, jadi buminya jadi bumi datar gitu. Loh ini opening ini hal-hal kayak gitu ya, mungkin kita bisa minimalir lah gitu. Jadi ilmu yang sudah kita dapat sudah firm kebenarannya gitu kan, itu bisa berlanjut ke generasi selanjutnya tanpa distorsi kayak konspirasi lah apalah itu fungsi maksud dari saya bikin konten ini. Lo mas nggak percaya bumi datar ya udah deh ya artinya saya tidak akan bercerita tentang bumi datar atau bumi bulat untuk sementara ini, tapi hal-hal seperti itu akan mengokohkan. Jadi ilmu kecil yang sepele itu nggak hilang ya, mungkin ketika kita kumpulkan dalam satu kumpulan itu akan melihat jadi komprehensif, melihat keseluruhan. Jadi nggak ngeliat pecah-pecahan yang akhirnya ditorsinya kemana-mana gitu ya. Itu keperluannya seperti itu. Semoga niat kami Allah luruskan sehingga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Oke, itu tentang background tadi yang akan sering saya tampilkan beberapa kali di konten-kontennya, walaupun nanti dalam periode tertentu akan kita ganti dengan yang lain. Tapi prolognya tadi alasan kenapa saya berbagi ilmu dan alasan tentang background ini, di mana tempatnya, lokasinya di mana. Oke? Semoga bermanfaat. Wassalam.